Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Faryaisyah dengan NIM 24WSP003. Baik, di sini saya akan menjelaskan merancang pengontrolan forward reverse motor induktif 3 fase dengan menggunakan PLC. Baik, berikut videonya. Baik, yang pertama adalah tujuan memahami konsep dasar PLC serta penerapannya pada sistem kontrol motor 3 fase forward reverse. Baik, adapun pengertian PLC, yaitu PLC adalah program logic control. Menurut Iwan Setiawan, adalah sebuah komputer yang khusus dirancang untuk mengontrol suatu proses atau mesin. PLC dapat menggantikan rangkaian relay konvensional sehingga sistem menjadi lebih fleksibel, mudah dimodifikasi dan hemat ruangan. Baik, adapun komponen utama PLC yaitu ada input CPU yang terdiri dari prosesor, memori, dan power supply dan output. Dan adapun sejarah PLC yaitu pada tahun 1968 PLC pertama kali dikembangkan oleh General Motors atau GM di Amerika Serikat, dan tujuannya adalah menggantikan sistem relay yang rumit, mahal, sulit diubah, dan butuh banyak perawatan. Yang ketiga lah generasi awal. PLC hanya melakukan kontrol logika dasar atau on-off mirip relay elektronik. Pada tahun 1970-an, PLC mulai dilengkapi timer, counter, dan kemampuan programan sederhana. Dan pada tahun 1980-an, PLC berkembang dengan microcontroller dapat menangani kontrol lebih kompleks, komunikasi antar mesin, dan integrasi dengan komputer. Dan pada tahun 1990-an hingga sekarang, PLC semakin canggih, mendukung komunikasi jaringan industri atau HMI atau Human Machine Interface, dan SCADA hingga kontrol otomatis tingkat lanjut yaitu PID control. Dan adapun masa kini yaitu PLC menjadi standar utama dalam otomasi industri, dipakai di pabrik, transportasi energi, hingga industri modern 4.0 yang terhubung ke IoT. Adapun kelebihan PLC dibandingkan relay yaitu lebih fleksibel. Logika kontrol dapat diubah lewat program, tidak perlu bongkar kabel. Yang kedua adalah hemat waktu dan biaya. Implementasi lebih cepat dibanding sistem relay. Yang ketiga adalah instalasi sederhana, pengkabelan lebih sedikit dan rapi. Yang keempat, mudah dimonitor dan diperbaiki. Status input output bisa dipantau langsung. Yang kelima adalah kompak dan efisien. Ukuran fisik lebih kecil dibanding rangkaian relay yang banyak. Baik, selanjutnya adalah spesifikasi dari merek dan tipe PLC. Yang pertama, merek pertama lah Siemens atau Simetic S7 1200 dan S7 1500. S7 sampai 1200 yaitu kompleks PLC, input output terbatas tapi bisa ekspansi komunikasi, Profinet cocok aplikasi menengah. Yang S7 sampai 1500 modular sangat cepat, kapasitas besar atau ribuan input output, fitur keamanan dan komunikasi lengkap untuk industri kompleks. Yang kedua adalah Omron CPI L series. Compact PLC tersedia 10 sampai 40 input output. Memori 5K sampai 10K langka. Ada high space counter yaitu 1100 kHz. Yang ketiga adalah support atau Ethernet, USB, output relay atau transistor, cocok mesin kecil dan menengah. Yang ketiga, Schneider yaitu Modicon M221, nano PLC bentuk kompaks atau brick dan book. I/O digital bisa ditambahkan modul TM3, komunikasi USB, Ethernet serial, ada high speed counter dan SD card, output relay dan transistor, cocok mesin sederhana dan ruang panel kecil. Baik, selanjutnya adalah pun tabel I/O. Yang pertama adalah PB Star dengan tipe
D1 dengan address 001 dengan push button normally open untuk mengaktifkan sistem. Ada yang kedua yang dibilang push button stop dengan tipe D1 DI dengan address 0.03 push button normally open untuk menghentikan sistem. Adapun dibilang PB Start dengan IO D1 dengan address 0,05 dengan fungsi push button normally yang mereset sistem. Dan adapun dibilang kontaktor dengan IO D0 dengan address 100.07 yang dibilang kontaktor 220 VAC untuk motor berputar forward. Adapun kontaktor kedua yaitu DO dengan IO D0 dengan address 100.6 kontaktor 220 VAC untuk berputar sebaliknya yaitu reverse. Adapun dibilang buzzer dengan IO D0 dengan address 100.5 buzzer horn dengan 220 VAC untuk indikator atau alarm. Baik, adapun rangkaian daya yaitu ada komponennya lah MCB 3 fasa dan kontaktor pertama dan kontaktor kedua, kontaktor forward dan kontaktor reverse, dan adapun torque dan adapun motor. Baik, adapun tiga di sini yaitu RST pada MCB 3 fasa. Ketika arus memasuki MCB 3 fasa dan adapun masuk ke kontaktor pertama dan masuk ke torque dan masuk ke motor, maka motor akan berputar secara forward. Dan begitupun ketika motor berputar secara reverse, maka kontaktor pertama tidak berfungsi, kontaktor 2 yang berfungsi dengan RST-nya terbalik sehingga motor itu berjalan dengan reverse. Baik, di sini kita bisa lihat tegangan 220 di L1 dan L2, lalu L2 ke A2 kontaktor forward reverse ke buzzer, lalu L1 ke COM samping 06. Dikarenakan gambar tersebut salah dan COM input di atas ke positif dan minus ke kontrol start, reset dan stop dan ke kontrol start, reset dan stop, dan A kontak forward ke output 07 dan reverse ke output 06, dan yang terakhir adalah buzzer di 05. Baik, saya akan menjelaskan rangkaian motor induksi 3 fasa dengan pengontrolan PLC, CP1L dan L20DRA. Baik, di sini kita akan menekan tombol start atau push button 1. Kita akan membawa start atau push button 1 dan maka motor akan berjalan secara forward dan selama 8 detik akan berhenti selama 5 detik dan kembali menyala berputar secara reverse. Siklus itu berulang selama 3 kali sehingga buzzer akan berbunyi. Maka rangkaian kembali, dan ketika ingin mematikan rangkaian maka kita akan menekan push button 2 atau push button stop. Sudah, terima kasih.